warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Putra Juliansa, Rabi Alfaya, Azahwa Salsabila, Angel Milan Cahya, Tasya Aulianisha, Nabila. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Jadi hari ini kita lanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang teori sosiologi konflik dari Ralph Gustav Dahrendorf. Nah, jadi untuk opening nih, kira-kira sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kan dalam ruang lingkup masyarakat tidak pernah asing ya, bukan tidak pernah, tapi kayak tidak asing lah dengan kata-kata konflik gitu ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan konflik? Permasalahan. Apa? Permasalahan. Oke, permasalahan. Perbedaan pendapat antar individu dengan kelompok. Adanya perbedaan pendapat antar individu kelompok. Sebelah sini apa tuh, Des? Mungkin pertentangan. Pertentangan sama aja kayak permasalahan ya. Atau percekcokan atau antara dua orang atau lebih. Percekcokan antara dua orang atau lebih. Lebih. Nah, intinya adalah berarti konflik itu adalah artinya suatu perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang perbedaan pendapat, perselisihan, pertentangan, sehingga di situ dapat menimbulkan sebuah perkelahian gitu ya. Nah, jadi kita akan mengulik teori konflik ini dari salah satu tokoh sosiologi, ialah Ralph Gustav Dahrendorf. Kita masuk ke pembahasan. Jadi kita bahas dulu nih asumsi dasar daripada konflik gitu. Nah, yang pertama, asumsi dasar dari konflik ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasannya dalam ruang lingkup masyarakat kita kan sebagai sistem sosial gitu ya, sebagai sistem sosial yang dimana kita senantiasa berada di dalam keadaan dinamis. Apa itu dinamis? Dinamis itu adalah suatu suatu perubahan yang dimana dia mengalami suatu perubahan dengan adanya keadaan gitu ya. Nah, jadi dengan adanya keadaan dinamis ini, di sini dia akan adanya potensi untuk menimbulkan sebuah Perubahan. konflik gitu. Nah, jadi karena adanya konflik ini, maka akan menimbulkan sebuah disintegrasi atau yang disebut dengan perpecahan. Oke, pintar. Nah, dalam keteraturan masyarakat terjadi adanya paksaan biasanya, sehingga dapat menimbulkan sebuah konflik karena perbedaan pendapat misalnya. Terus dari setiap posisi sosial ini dia akan memiliki otoritas. Tahu ya, otoritas gitu. Otoritas ini ditentukan oleh individu, karena individu ini memiliki posisi yang lebih tinggi biasanya gitu, sehingga memainkan peran kekuasaan. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk teori konflik dari Ralph Dahrendorf, sering disebut sebagai dialektik biasanya atau dialektika. Nah, menurut beliau ini teori konflik itu memiliki dua wajah. Nah, dua wajah ini yang pertama itu adalah konflik dan konsensus. Nah, jadi menurut Dahrendorf tadi adalah masyarakat memiliki dua wajah, yang dimana masyarakat ini adalah konflik dan konsensus. Nah, contoh yang pertama nih, ada si A yang terlihat sedang berkonflik dengan si B. Padahal si A dan si B ini sudah saling mengenal, kayak pasangan. Iya, betul, kayak pasangan, pertemanan. Mereka kan padahal sudah saling kenal, tapi karena adanya suatu perbedaan pendapat, sehingga di situ menimbulkan percekcokan yang berakibatkan berkonflik, berselisih di situ. Ya, terus yang contoh kedua, Indonesia pernah berperang lawan Belanda. Ini cakupannya lebih besar lagi, bukan hanya individu, tapi dilakukannya oleh negara satu dan negara yang lainnya. Nah, karena di sini adanya perang, namun karena
kalau perang kan kita dalam masa jajahan gitu ya. Nah, setelah berperang kan kita ada sebuah kemerdekaan. Nah, setelah kita mendapatkan kemerdekaan hingga akhirnya kita akan melakukan kerjasama. Contohnya sekarang kayak Indonesia bekerjasama dengan negara Belanda. Apa yang menyebabkan kedua negara ini sampai akhirnya harus melakukan kerjasama? Karena memiliki Angel? kepentingan menguntungkan satu sama lain. Oh iya, apa? Menguntungkan satu sama lain. Oke, menguntungkan sama Lain. Rabi, Adalah konflik yang terjadi. adanya? Iya, sama aja dengan sama lain. Karena sekarang ini kan ada juga yang namanya bilateral atau kerjasama antara negara lain. Sama kayak kita kan orang sosiolog nih ya, kita kan belajar nih apa yang dimaksud dengan interaksi gitu ya. Dan kita juga belajar bahwasannya antara individu-individu itu tidak terlepas dengan satu sama lain ya, begitu juga negara. Oke. Nah, jadi menurut Dahrendo, posisi yang ada di dalam masyarakat itu memiliki otoritas atau kekuasaan dengan tingkat yang berbeda-beda. Inti teori konfliknya ini itu adalah disebut sebagai distribusi kekuasaan yang berbeda-beda yang sehingga dapat menunjukkan terciptanya konflik secara sistematis. Nah, coba lihat dari gambar ini. Gambar yang pertama itu kan ada masyarakat. Gambar kedua ada orang sedang berkonflik. Gambar ketiga kira-kira apa nih? Kayak barusan. Contohnya kayak Mereka Aulia. mereka tuh berjanji kalau misalnya mereka tuh bakal jadi pemimpin yang baik. Tapi di belakang mereka tuh cuma mau ambil uang masyarakat, ambil uang negara aja gitu, Mbak. Kenapa Aulia bisa mendeskripsikan bahwasanya itu adalah pemimpin? Karena kayak itu, Mbak, kayak bermuka dua gitu, Mbak. Iya, bermuka dua dan dipakai. Dipakai juga. Kalau kayak dasi gitu ya, menggunakan jas. Nah, kira-kira konfliknya seperti apa nih? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Persaingan antar terlihat seperti baik tapi di belakang buruk. Ya itu udah topengnya. Tapi yang Mbak tanyakan itu adalah bagaimana konflik akan terjadi antara mereka. Persaingan. Persaingan, gitu ya. Oke, jadi adanya persaingan antara si pemimpin satu dengan pemimpin yang lain. Nah, terus juga biasanya juga selain antar pemimpin, siapa di sini yang akan dirugikan? Masyarakat atau yang orang-orang yang ada di bawahnya. Itu yang Mbak sebut tadi, bahwasanya di sini adanya orang yang berkuasa. Ini yang disebut konflik oleh Dahrendo. Ini ada orang yang sangat berkuasa dan yang tidak. Yang tidak itu adalah orang-orang yang ada di bawah pemimpin tadi. Itu paham? Nah, selanjutnya penjelasannya. Jadi dalam setiap kumpulan atau kelompok itu ada yang menguasai dan dikuasai. Kelompok penguasa selalu berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya, gitu ya. Nah, sedangkan yang dikuasai selalu berusaha untuk berkuasa. Jadi makin kata kayak gini, yang sudah ada di atas nih jabatannya, dia akan selalu melanggengkan kekuasaannya sebagai orang yang memiliki jabatan. Sedangkan orang yang ada di bawah tadi, dia selalu yang berusaha ada di jabatan tinggi tadi agar bisa berkuasa. Bisa dipahami ya? Nah, oke, ini tugas. Ada pertanyaan dulu nggak kira-kira sebelum kita kasih tugas? Pertanyaan? Boleh tadi? Menurut Mbak, untuk kekuasaan tertinggi itu bisa nggak yang di bawah itu mengambil alih kekuasaan tersebut? Yang di bawah mengambil alih kekuasaan yang di atas. Sebenarnya kalau yang dimaksud oleh Dahrendo ini kan orang yang berkuasa yang selalu melanggengkan kekuasaannya. Orang di bawah itu selalu ingin berusaha untuk berkuasa. Bisa asalkan orang yang di atas tadi itu dia lengser kalau bahasa kita ya. Nah, kita ini dalam konflik itu kan karena adanya permainan. Itu biasanya permainan yang dimana untuk mengambil sebuah kepentingan secara pribadi. Nah, gitu. Apabila yang di bawah tadi bisa menggapai dari kepentingannya, maka dia dapat duduk di atas seperti yang ada di atas tadi. Pemimpin yang ada di atas tadi, maka dia akan bisa berkuasa. Gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak dapat menggapai itu, ya nggak bisa gitu.
Mbak, tapi yang di atas itu bisa juga nggak bisa ke bawah karena yang di atas itu mempunyai kekuasaan juga kan Mbak? Dia bisa ke bawah, orang yang paling atas itu kan dia bisa kemana-mana. Tapi menurut Mbak ada dampak buruk nggak sih dari kekuasaan tersebut, kayak keselisihan kekuasaan dua kekuasaan? Ini ada dampak buruknya. Yang paling pertama kali merasakan mendapatkan dampak daripada kekuasaan, apalagi arahnya kekuasaan itu adalah dampak yang lebih negatif, kayak misalnya korupsi atau misalnya menyalahgunakan jabatannya. Nah, siapa yang akan merasakan ini? Masyarakat. Itu adalah dampak buruknya, salah satunya. Gitu. Oke, selesai ya kayaknya. Nah, oke. Minggu depan ini tugas kalian. Silahkan kalian cari satu kasus konflik yang ada pada lingkungan masyarakat di sekitar kalian deh, nggak usah jauh-jauh ya. Jadi ada di sekitar kalian saja. Terus kalian analisis menggunakan teorinya Dhahranjob. Jadi kalian pilih salah satu case isu yang berhubungan dengan konflik yang ada di lingkungan kalian, terus kalian analisis menggunakan teori Dhahranjob. Oke, ada pertanyaan lagi? Selesai ya? Oke, kalau udah selesai, Mbak cukupkan kuliah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.